Apabila kita sudah terbiasa mengamalkan sunnah, habis maghrib baca Quran, habis maghrib berzikir, habis maghrib tahlil, habis maghrib berselawat. Pada suatu saat kita sakit, kita dalam perjalanan, maka kita dianggap tetap melaksanakan sunnah. Nah, seperti itu dalam hadisnya. Jadi orang yang terbiasa mengamalkan sunnah ini, pada suatu saat dia sakit atau di dalam perjalanan, maka dia tetap dianggap mengamalkan sunnah. Kemudian yang terpenting, ya iman kita terjaga, bertambah iman. Karena nanti berkurang. Yang menyebabkan iman berkurang itu kan ada dosa, maksiat yang tersimpan di dalam hati, hanya kita aja yang tahu. Seperti sifat munafik, sifat iri, sifat dengki kita, iri kita ke orang munafik, sifat yang tersimpan di dalam hati itu adalah maksiat. Ya, itu adalah maksiat, itu yang mengurangi iman. Nah, harusnya kan bertambah, kecuali Murji'ah itu pahamnya tidak. Murji'ah itu asalkan dia sudah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun dia bermaksiat, walaupun dia berjudi, walaupun dia berzina, dia tetap masuk surga. Walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dia tetap masuk surga. Mantaplah tuh Murji'ah itu kan. Nah, seperti itu pahamnya. Tetapi kita kan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu iman bertambah dan berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan maksiat. Nah, di dalam Al-Quran, kata-kata maksiat atau dosa ada 3. Ada asimun, dosa. Ada zanbun, zunub, dosa. Ada asayi'ah, dosa juga artinya. Maksiat juga artinya. Nah, dosa asimun ini hanya dirinya yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya berdusta, contohnya iri, contohnya dengki, contohnya munafik. Itu kan hanya Allah yang tahu dan dirinya sendiri. Maksiat, berkurang iman. Dikiranya masih mantap juga, ternyata imannya sudah berkurang, nggak ada imannya lagi. Nggak tahu kita, hanya dirinya yang tahu dan Allah. Malaikat juga nggak tahu, malaikat juga tidak tahu. Kan ada malaikatnya, raqib atid, pencatat amal baik, pencatat amal buruk. Dia nggak tahu dosa. Mahaka fi sadrika wa ma tukhfi fi sudur, kata Rasulullah. Dosa yang tersembunyi di dalam hatimu, yang tersimpan di dalam hatimu, yang hanya kamu saja yang tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak tahu. Jangankan manusia, malaikat aja dia tahu dosa yang asimun tadi, berdusta, iri, dengki, munafik. Enggak tahu. Munafik, mana kita tahu ini munafik? Mana kita tahu? Malaikat aja juga tahu. Ini iri, ini dengki. Enggak ada kita tahu. Siapa yang dengki, siapa yang iri? Yang tahu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat saja tidak tahu. Kita tahu tanda-tandanya. Tanda-tandanya, ya, tanda orang munafik. Tapi kan nggak tahu kita. Kan tanda-tandanya. Tanda-tandanya hafal sama kita luar kepala. Tapi kan Bapak munafik ya? Oh enggak, aja kan? Anda apa lagi? Kita kira dia meleset, rupanya mantap. Kita kira dia mantap, rupanya meleset. Akan seperti itu, karena tahu tandanya. Dosa asimun ini itu yang mengurangi iman, berkurang iman. Nah, jadi dengan majlis-majlis seperti ini, bertambah iman. Itu yang diharapkan, bertambah iman. Orang mukmin itu seperti itu. Kita lihat surat 8 ayat 2. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin itu dalam bahasa Arab ada innal mu'minun. Innal mu'minun itu sesungguhnya juga artinya. Tetapi ini pakai innama. Makanya dalam bahasa Indonesianya diartikan hanya saja. Itu innama itu dalam kaidah bahasa Arabnya lil hasor, untuk pembatas. Kalau tidak seperti itu berarti tidak, gitu loh. Makanya dipakai dengan kalimat innama, pembatas. Innama, sesungguhnya innama sungai kuning. Nah, kan gitu. Innama sungai kuning. Atau ada batasnya lil hasor.
Di luar itu bukan Sungai Kuning lagi, itu Tapung. Apa bahasa kita ini? Nama Sungai Kuning. Itu. Hanya saja Sungai Kuning itu ini batasnya. Di luar itu bukan Sungai Kuning lagi. Itu daerah Tapung, itu Balam. Innamal mu'minun. Hanya saja. Jadi bahasa Arab ini, makanya membaca Al-Quran itu harus dengan tadabbur. Harus dengan tadabbur. Kalau nggak ngerti kita tuh perbedaan-perbedaan kalimat tuh. Kalau tadabbur kan tahu innama, oh berarti Sungai Kuning tuh ini innama, pakai innama. Di luar itu Balam, di luar itu Tapung, di luar itu Kampung Damai, di luar itu pokok jengkol. Innama, innama hanya saja orang-orang mukmin itu iza zukirallah, apabila disebut Allah, zikir, ya zikir, zukira, apabila disebut Allah. Zikir, nah zikir itu artinya dua. Zikir itu artinya dua. Yang pertama artinya mengingat. Yang kedua arti zikir itu menyebut, mengingat. Zikir kepada Allah, zikirlah kepada Allah, ingatlah Allah, ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, mana kita berbuat maksiat? Ingat Allah. Ittaqullah haitsu kuntum. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Ingat Allah. Kita ingat Allah. Zikir itu artinya ingat dan menyebut. Ingat Allah. Kita harus ingat Allah. Ingat Allah dimanapun. Di kantor, ingat Allah. Di kebun, ingat Allah. Di pasar, ingat Allah. Di rumah, ingat Allah. Jangan ingat Allah ketika di masjid saja. Jangan ingat Allah ketika di majlis taklim saja. Dimanapun kita ingat Allah. Pengertian zikir yang pertama mengingat. Jadi harus ingat kita. Kalau kita ingat kepada Allah, kan tenang jiwa kita. Hakim Muda menyebut, ya ayyuhallazina amanu dzkurullah dzikran katsira. Ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebanyak-banyaknya. Zikirlah kamu, ini menyebut di sini. Zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Subhanallah, 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 astagfirullah, 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 astagfirullah. Sebanyak-banyaknya. Berselawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyaknya. Rasulullah saja yang maksum, terpelihara dari dosa, kekasih Allah, dosanya dulu, yang dulu dan yang akan datang telah diampuni oleh Allah. Dia beristighfar, minta ampun kepada Allah dalam satu hari itu lebih dari 100 kali. Rasulullah nggak ada dosanya, tapi dia beristighfar kepada Allah lebih dari 100 kali dalam satu hari. Nah kita berapa kali beristighfar? Nggak ada dosa kita, mantap kita, ya kan? Jadi harus banyak istighfar. Uzkurullah zikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Satu hari 100 kali itu maksudnya bukan 100 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 100 kali hari ini, besok lagi. Bukan gitu. Bukan gitu. Di setiap kondisi 100 kali. Misalnya sekarang istighfar ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Habis itu pergi dia ke tempat lain. Istighfar pula jadi situ. Astagfirullah, astagfirullah. 100 kali. Habis itu pergi pula dia ke tempat lain. Istighfar pula dari situ. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 100 kali. Kalau kita kan, ya harus dibiasakan sih. Harus dibiasakan istighfar. Habis ngobrol-ngobrol sama kawan. Masak apa tadi? Masak jengkol. Mantap, enak. Nah, kan nggak ada yang diobrolkan gitu. Nah, istighfar kita. Dalam hati aja. Gitu kan? Pergi dari tempat teman, bawa motor, udah mau pulang, ya istighfar di atas mobil, di atas motor, istighfar di atas motor, astagfirullah. Dalam perjalanan itu maksudnya, dalam perjalanan itu istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Orang bilang aja ngobrol, terus di atas mobil istighfar. Orang bilang aja ngobrol, kita dengar juga, tapi dalam hati kita kita zikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah, coba itu kita biasakan, berselawat sebanyak-banyaknya.
Jadi zikir itu menyebut dan mengingat. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang mukmin, iza zukirallah wajilat qulubuhum, wajilat qulubuhum, gemetar hatinya. Wajilat qulubuhum itu maksudnya bersemangat dia. Orang-orang mukmin itu apabila dia mendengar perintah Allah, bersemangat dia untuk melaksanakan. Iza zukirallah wajilat qulubuhum, innamal mu'minun. Iza zukirallah wajilat qulubuhum, bergetar, semangat dia untuk melaksanakan. Makanya para sahabat dulu ketika ayat itu turun, mereka bersemangat melaksanakan. Setelah ayat turun, setelah dibacakan oleh Rasulullah, setelah dipahami, mereka kan bubar, mereka kan beraktivitas seperti biasa. Ada yang di pasar, ada yang ke ladang. Nah, misalnya dia ke ladang seminggu di sana, setelah itu baru dia balik. Begitu dia balik, dia nanya ke sahabat-sahabatnya yang lain, selama aku pergi kemarin ada nggak ayat turun? Takut dia ada ayat turun, dia tidak tahu. Kan turun, kan ayatnya kan beransur-ansur turunnya, kan nggak langsung aja 30 juz. Ayatnya turunnya kan beransur-ansur. Nah, setelah didengarkan mereka menyebarkan beraktivitas seperti biasa. Ada yang ke Sungai Kuning, ada yang ke SD, ada yang ke menyebar tuh. Nanti dia balik. Setelah saya pergi kemarin, saya peninggal saya, ada nggak ayat yang turun? Seperti itu sahabat dulu. Para sahabat dulu seperti itu dia. Semangat mereka melaksanakan. Wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Bertambah imannya. Orang mukmin itu makanya innamal mu'minuna dipakai dengan kalimat innama lil hasar untuk pembatas. Dalam bahasa Indonesia artinya hanya saja. Orang mukmin itu apabila disebut Allah gemetar hatinya, apabila dia mendengar perintah-perintah Allah itu bersemangat dia untuk melaksanakannya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah bertambah imannya, bertambah imannya.